belum ke record. Tadi sempat keluar ya. Seperti itu ya. Bisa juga keliling lahannya misalkan. Ini mirip kalau di SketchUp apa ya namanya ya? Kalau di SketchUp apa namanya animasi itu? Lupa ya kayak. Lah ya itu ya. Ini juga bisa sambil di render ya. Jadi kalau mau buat walkthrough tapi terrender gimana Pak? Udah ini kalian klik aja ya rendernya. Jadi dia akan render frame by frame gitu nanti. Cukup lama itu ya, cukup makan waktu. Saja silahkan dicoba kalau mau. Itu satu. Kemudian untuk apa lagi ya? Elemen ini mungkin ya. Lighting gitu ya, misalkan lighting. Saya mau render malam hari gimana Pak? Gitu. Atau misalkan render dari atas gitu ya, perspektif dari atas Pak. Bisa juga ya sebenarnya. Jadi kalian bisa pakai yang section box tadi. Kan kalau ini kan dari samping ya. Dari atas misalkan 1, 2, 3. Saya mau fokus ke lantai 3 Pak. Kalian bisa buat apa ya? Buat kamera ya, buat kamera lantai 3 misalkan. Nah kameranya itu nanti bisa kalian pindah-pindah. Kamera, misalkan kameranya asal dulu taruh di sini. Jadi yang begini, terus kalian kembali lagi ke level 3 tadi. Nah ini masih aktif ya. Masih aktif, kemudian pindah lagi ke misalkan cek ke timur gitu ya, timur. Nah ini bisa kalian putar-putar ini sebenarnya ya. Nah jadinya ke atas kameranya. Dari atas lihat ke bawah, tapi perspektif ya. Kalau hanya apa elevation kan mudah ya, view dari atas gimana. Nah kalau ini dari benar-benar perspektif tapi dari atas. Misalkan kita cek lagi ke 3D view nomor 7 berarti ya barusan. Nah seperti ini ya, seperti foto dari drone gitu ya. Nah ini kalian bisa nyalakan lagi apa namanya tadi section box-nya ya. Section box. Nah, section box-nya diklik. Kemudian kembali ke site misalkan. Sorry bukan site 3D ya 3D. Kok udah hilang ya? Klik tadi ya. Ini harus aktif ya. Seperti ini ya. Ini aktif dari 3D misalkan. Dia nggak mau ngedeteksi ya. Nggak mau deteksi berarti kita bisa manfaatkan yang is view ya. Nah ini kita potong turun sampai ke lantai 3 misalkan. Saya suka mau menunjukkan lantai 3 misalkan. Seperti itu kalian cek lagi di view nomor 7. Nah jadinya seperti ini ya. Sheets. Nah, seperti ini ya. Ini juga renderable ya ini, bisa di render. Posisi seperti ini bisa di render. Seperti itu, shadow-nya bisa diatur ya. Shadow-nya nyalakan, oh shadow-nya dari situ berarti. Jadi shadow ini untuk tiap ini bisa beda-beda juga ya. Coba render misalkan. Jadi lebih apa ya? Lebih kayak live gitu ya. Kayak lively gitu ya. Kayak beneran tapi dipotong gitu ya. Daripada denah yang model DED ya, detail engineering ya.
Kalau ini lebih ke arsitektural misalkan. Oh, di sini ada tangga. Oh, habis tangga ada kasur di sini, ada kamar mandi di sini, ada ruangan di sini, seperti itu. Itu juga bisa. Jadi memang bisa diakal-akali ya. Terserah kalian mau seperti apa. Waktu itu juga pernah ya, explode ya. Ini jangan lupa di duplicate ya kalau explode ya. Explode bisa ya. Waktu itu gimana ya explode ya? Ini ya kalau nggak salah ya. Ini bukan. Gimana ya explode ya? Ava yang jago explode. Saya masih jarang pakai explode ya. Annotate ya. Ada sih di video saya sebelumnya ya. Saya agak lupa-lupa ingat ya. Ada yang ingat explode di mana? Saya kok lupa malah. Sama kayak gini nih. Oh, ini ada pertanyaan. Pak Didit izin bertanya, kalau sekitarnya ini ada rumput, ada yang tanah, untuk surface harus dibuat dua atau bisa satu. Kalau satu pakai yang split region itu apa? Iya, selama dia bisa terpilih jadi suatu yang berbeda, dia bisa kalian edit materialnya ya. Jadi betul bisa memanfaatkan yang split atau yang subregion itu. Ya. Seperti itu mungkin jawabannya. Jadi misalkan satu area ini ya, saya mau bagian ini ada rumputnya gitu ya, bisa aja ya. Kalian bisa pakai yang apa ya kemarin ya, meshing and site ini ya. Bisa yang pakai subregion ini ya. Subregion ini bisa dipotong-potong kan sebenarnya ya. Misalkan daerah sini gitu ya. Ini kan sudah sesuatu yang terpisah ya sebenarnya dia ya. Ini bisa kalian otak-atik ini materialnya ini sendiri ya. Melalui si manage ya material ya. Nah, ini masih defaultnya ya seperti itu. Coba-coba aja mau rumput sebelah mana ya, rumputnya sampai mana gitu ya. Ini juga bisa, nggak harus kotak ini kan, pastinya bisa di sketch. Apa terjawab Nabila? HP kemana ya? Baik Pak, terima kasih ya, sama-sama. Oke, tadi sampai mana ya? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan mumpung masih online ya. Ya tentunya kalian juga boleh ya tanya di luar ya, tapi mungkin akan sulit saya untuk meresponnya ya. Karena waktunya juga ada waktu untuk kelas-kelas yang lain ya. Seperti itu. Apalagi ya? Oh, lighting. Saya tadi mau bilang lighting. Lighting ya. Oke, lighting misalkan saya mau letakkan di lantai 3 ini. Kalian mau menambahkan komponen ya. Ini langsung aja press komponen. Kalian bisa pilih edit type load ya. Nah, ini masuk ke library kalian ya. Nah, ini
nanti menuju ke lighting. Nah, ini lighting bisa dipakai ya. Ada eksternal, ada internal ya. Internal itu lebih ke apa ya? Interior kali ya. Nah, ini lebih ke eksterior gitu ya. Tapi ini harus dicoba ya biar jelas ya. Yang model MIP ya. Bukan engineering ya. Wall backlight exterior. Macam-macam ya. Street light. Ini sebenarnya kalau bawaannya ini udah aktif ya. Akan pakai downlight atau ceiling light gitu ya. Memang kalau di sini agak sulit membayangkannya ya. Tapi kalau sudah kalian letakkan gitu ya, itu akan table lamp ini ya. Coba table lamp kali ya. Saya letakkan di meja ini kali ya. Oh, ini dia. Dia nggak terlihat di sini, tapi 3D-nya harusnya ada ya tetap ya. Nggak ada ya. Tadi lantai berapa ya? Oh, oh tadi ke lantai 1. Jadi defaultnya ke lantai 1 mungkin ya. Sini ya. Nah, dia ke level ya, bukan langsung otomatis ke meja ya, hati-hati ya. Jadi kalian perlu mengotak-atik di sectionnya ya. Sectionnya di sini, nah lampunya malah ngumpet di bawah gitu ya. Bisa kalian pindah ya. Pindah ke atas hanya dengan move bisa. Pakai move MV itu bisa dipindah ke atas. Kalian cek lagi dari potongannya, misalkan dari potongan dari view atas ya. View atasnya ini bisa pindah ke sini, geser-geser gitu ya. Juga geser-geser aja. Karena kalau pakai move dia biasanya balik lagi ke defaultnya, ke level lantai ya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga ya, ketika render kalian pakai yang interior, misalkan interior sun and artificial gitu ya. Nah, artificial light-nya di sini otomatis ya masuk ya, terdeteksi dengan sendirinya ya. Nah, ini bisa kalian cek ya. Oh, ini udah masuk. Oh, lampu ini udah masuk. Itu. Kemudian ini juga bisa apalagi ya, jam. Nah, jam waktu ya, waktunya balik ke sun setting lagi tadi. Kalau waktu kita bisa pakai yang single day, misalkan malam hari kita coba jam berapa ya, jangan malam banget lah, misalkan jam 5 subuh gitu ya. Interval ini oke, coba ya. Nah, ini dia otomatis gelap ya di sini ya. Karena shadingnya saya kan tadi. Ini modalnya yang shaded ya. Jadi bayangan semua. Bisa kalian tes dengan rendering ya. Nah, gelap. Nah, lampunya cakep ya. Ini baru 2 lampu ya. Kalian bisa cek dengan lampu-lampu yang lain ya. Lampu di plafon dan lain-lain. Tadi pilihannya banyak. Nah, ini juga bisa kalian adjust brightness-nya ya. Ini baru level draft ya, jadi masih jelek ya, masih kurang bagus ya. Kemudian shadow-nya misalkan dinaikkan atau diturunkan gitu ya. Gitu. Atau misalkan ini white point ya, white point ini untuk
sesuatu yang cooler itu dingin ya, bisa kalau musim salju atau apa gitu ya. Kalau warmer biasanya musim panas gitu ya, bisa diatur itu. Ya, ini ada dua lampu meja yang saya taruh asal aja ya sebenarnya. Harusnya di sini ya, ruang tidur sini ya. Ya oke lah, silahkan kalian coba-coba. Saya cukup suka ya dengan lightingnya Revit ini ya, karena simple ya, kita nggak perlu repot-repot utak-atik sana sini gitu ya. Dia langsung menerjemahkannya dengan seperti itu ya. Aduh. Ini dari depan ya. Ini depan. Oh ya, elemen kaca dari storefront juga kalian bisa edit-edit ya. Mau mau tebel, mau tipis gitu ya, mau tembusnya seberapa ya, itu juga bisa diubah-ubah dari materialnya. Misalkan di sini saya mau render malam misalnya, kalau ini masih sun only kan ya, misalkan exterior, sun and artificial, kemudian jamnya harus saya ganti lagi, single, misalkan still ya, bisa pilih still juga, Samarinda waktu, Samarinda tuh udah terang ya jam 5 ya harusnya. Ya biar cakep lah ya, coba. Seperti ini, kita coba render apa hasilnya. Gelap ya. Ini sebenarnya sudah render tapi gelap. Nah, ini mungkin salah memilih waktu ya. Exterior. Ini saya harusnya pakai yang coba yang interior kali ya. Apa jadinya? Kalau pakai interior, dia mendeteksi si itu ya, interior lightingnya ya. Karena tadi saya nggak pasang exterior lighting, jadi dia sangat gelap tadi ya. Kalau sekarang dia bisa memantulkan si langit itu ya. Bahkan lampu di belakangnya pun terlihat ya. Saya cukup suka ya sentuhannya Revit ya. Asal kita kita perlu editing exposure-nya lagi memang ya jadinya. Agak saya gelapkan mungkin atau diterangkan ya pakai shadow-nya. Kemudian diterangkan dikit. Nah, ini kalau ini udah kepagian. Jadi saya lebih suka ngaturnya dari sini ya daripada ngulang render itu. Rendernya biasanya kalau rendernya agak gelap itu malah bagus ya. Jadi kalau terlalu terang dia nggak akan mendeteksi yang kena glare tadi, kena cahaya berlebihan, dia nggak akan mendeteksi. Jadi saran saya hasil rendernya agak gelap, terus bisa kalian edit di sini ya. Nah ini kalau lampu luarnya kalian buat cakep nih, bisa ya seperti itu. Oke, silahkan dibuat-buat ya sambil menyelesaikan, sambil diupdate itunya ya, pekerjaan di slide-nya ya. Rendering udah, apalagi ya?
lampu, misalkan lampu pakai yang interior ya. Lampunya berubah-ubah ya dia. Yang potongan perspektif misalkan saya lakukan render di subuh ya, jam 5 subuh, jam 5 pagi dengan lampu interior yang sedikit. Makin kalian tambahkan lampu ya makin terang ya. Ini kok ada lampu di atas ya? Kapan saya ngasih? Ups, sorry, ini saya pilih yang base jadi kelamaan. Sorry, saya mau base, saya mau draft dulu. Silakan sambil minum-minum ya, sambil ngemil. Minggu-minggu ya, minggu-minggu kok kuliah toh gitu ya. Jangan anggap kuliah lah, kita anggap main-main lah ya. Ini main-mainnya anak arsitektur gini Bu, gitu ya. Gini Pak. Gitu ya. Seperti ini kira-kira ya dari perspektif tadi ya. Kalau mau lebih terlihat ya, ini ya. Tadi crop view-nya harus kita matikan ya. Nah, ini posisi matahari udah di atas nih, karena di Katulistiwa. Ya. Katulistiwa seperti ini ya, Samarinda ya. Kemudian bisa juga ya, stylenya ini bisa kalian rubah loh ya. Color gitu misalnya. Ini style ini maksudnya sekelilingnya ya. Background style di sekelilingnya. Kalian bisa ubah item gitu, biar gampang editing di apa? Oh, kalau biar gampang editing di Photoshop mungkin ini ya, entah green atau blue screen ya. Nah ini mudah select-nya nanti ya, diganti dengan langit sebenarnya, langit Samarinda misalkan seperti itu, atau Makassar gitu ya, Surabaya gitu ya, tergantung posisi kalian ya, Merauke gitu ya, macam-macamnya. Kalau nggak mau repot ya, misalkan saya item aja lah gitu, saya sukanya item sih ya. Jadi maksudnya biar bangunannya yang menonjol gitu ya. Tapi memang resikonya kacanya gitu jadi kurang menarik ya. Kalau kita dari renderingnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak apa? Kayak mainan yang disorot itunya ya. Jadi sekelilingnya otomatis menghitam ya. Cuman ini lahannya jadi agak nggak terlihat ya. Oke. Oh iya, kalian perlu save ya setelah melakukan rendering gitu ya. Misalkan ini di render. Saran saya di save karena kalau ini renderingnya walaupun renderingnya selesai seperti ini sebenarnya belum di save dalam software tersebut gitu ya. Jadi untuk pengumpulan nanti setelah kalian selesai render langsung aja ya ini save to project ya. Nah ini dia akan otomatis ada di dalam project browser ini. Misalkan saya oke, nah dia akan muncul kolom rendering di sini, rendering. Jangan sampai lupa karena sedih kalau nanti ya udah render lama-lama berjam-jam gitu ya, nggak ke save gitu ya.
Ini memang harus diklik save to project. Dia nggak ada auto save untuk rendering kalau nggak salah. Jadi ini harus kalian save. Nah, jadi ketika ini sudah berupa image ya, ketika kalian mau kembali ke editing ya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting dia sudah tersave di sini. Seperti itu. Jadi salah satu unsur penilaiannya mungkin kami juga melihat dari project browser ini ya, kelengkapannya, rendering, walkthrough pilihan sih ya, boleh silakan, kamera, 3D views gitu ya, kemudian ada schedule-nya atau enggak, gitu ya, ada sheets-nya atau enggak. Jadi nanti file yang kalian kirim langsung kita cek ya, oh ini ada, lengkap gitu ya, seperti itu. Oke. Nio udah aman kah tadi? Atau dari Nicholas ada yang mau ditambahkan nggak untuk teman-teman? Apa ada nggak apa? Ya. Silakan kalau ada yang terkendala atau apa, bisa ya sambil cek yang review 2 ya. Sudah ada yang masukkan ya, silakan. Oke, good. Baru satu yang masukkan. Ini nggak perlu selesai ya, kalian. Artinya nggak harus hasil akhir ya. Kalau hasil akhir nanti beda lagi formatnya, poster ya. Kalau ini hasil yang kalian capai hari ini juga nggak apa-apa. Hasil coba-cobanya Pak masih Pak, rendernya belum pas gitu misalkan, nggak apa. Dan ini kalian nggak perlu komen satu sama lain ya, kalian cukup mengupload punya kalian saja. Saya post lagi mungkin ya linknya. Linknya di mana ya? Saya cantumkan di chat box ya. Saya masukkan ke grup juga deh. Kalau bisa deadline-nya hanya sampai hari ini aja ya, biar kalian bisa fokus ke pekerjaan berikutnya ya. Harapannya sudah mencapai berapa ya? 80% lah ya harusnya. Tuh. Jadi kita paling hanya punya waktu minggu depan ya. 1 minggu ini silakan kalian cicil-cicil kalau ada yang kurang.
kembali lagi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kalian, ini ya, portofolio kalian juga ya. Jadi istilahnya walaupun hard skill ya, maksudnya hard skill ini ya, kemampuan menggunakan software itu kan hard skill ya. Harapannya juga soft skill kalian juga meningkat ya di sini ya, dari komunikasi, dari keaktifannya ya, kelas dan lain-lain. Mau nggak mau anak arsitek itu harus bisa komunikasi ya, harus nggak perlu pinter sebenarnya, tapi yang penting komunikasinya bisa tersampaikan seperti itu. Karena nanti kalian akan berurusan dengan arsitek senior gitu ya, dengan drafter gitu ya. Oke, ini ada Ilyas. Permisi Pak, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi kolom dan dinding yang overlap materialnya. Kolom dan dinding overlap materialnya. Karena kebetulan sama-sama tebalnya 150 mm. Overlap materialnya itu berarti dia ketebalannya sama ya. Ya, pada akhirnya ini ya, Ilyas ya, walaupun ini ya, kolomnya tergantung dulu, kolom apa, kolom praktis atau kolom struktural ya, kolom yang ingin diperlihatkan dengan material yang berbeda gitu ya, ya itu mau nggak mau emang harus salah satu harus lebih tebal dari yang lain kalau kamu mau menunjukkan yang, karena pada kenyataannya di lapangan kita nggak mungkin punya dua, katakan kolom praktis gitu ya, kolom praktis walaupun kita bilangnya ukurannya sama gitu ya, tapi sebenarnya dia lebih kecil dari ukuran dinding, kemudian dia ada finishing di luarnya sehingga dia sama dengan finishing pada dinding bata gitu misalkan ya, sebenarnya kenyataannya seperti itu ya. Jadi kalaupun mau itu satu material ya, mau nggak mau salah satunya ya, misalkan kolomnya agak dikecilkan sedikit berapa mili gitu agar tertutup oleh finishing dari dinding misalkan. Sebaliknya kalau kamu mau menunjukkan perbedaan material si kolom ya silahkan dibesarkan sedikit kolomnya gitu ya. Jadi dia sudah mendeteksi gitu ya, walaupun 1 mili gitu kadang sudah muncul berbeda, sudah tertutup ya si material dari dinding sebelumnya. Karena di Revit itu dia ini ya otomatis, kalau nggak salah otomatis mendeteksi si kolom dan dinding itu bisa gandeng ya. Misalkan seperti ini ya. Ini saya buat kolom, struktural kolom misalkan sini ya. Kolom. Kenapa nggak ada tadi? Ada kok. Oh, levelnya ini. Base offsetnya, oh ya misalkan ya. Level yang kedua misalkan. Nah, misalkan ini kolom, ada dinding ya. Nah, ini ketika, dindingnya jangan storefront. Kalau storefront cuma beda. Eksterior. Nah, seperti ini ya. Kan dia, walaupun hampir sama ya, tapi dia
akan mendeteksi berbeda ya. Ketika di render ini kelihatan beda ini nanti. Kecuali kamu mau mengganti materialnya ini satu-satu gitu ya. Bisa juga mengganti materialnya biar sama dengan si dinding atau sebaliknya dindingnya mau mirip dengan kolom gitu ya. Ya, karena kolom itu nanti akan terhitung di RAB ya. Jadi bagusnya model kalian di Revit ini memiliki kolom-kolom yang diperlukan ya. Jangan hanya dinding ya. Ini ketika kalian menyambungkan ini ya, ini udah otomatis. Tapi ketika kalian melebihi ini ya, seperti ini, misalkan lebih ke sini gitu ya. Nah, dia akan walaupun dia overlap ini ya, tapi dia secara material dia akan berbeda ya. Dia tetap pada material di kolomnya. Saya bilang ini logis sekali ya, karena nggak mungkin ada dinding nembus gini ya. Jadi untuk konstruksinya, tahap konstruksinya ya mau nggak mau dinding ketemu sampai ujung sini ya. Kemudian buat dinding lagi seperti itu ya. Hilang dindingnya. Mana tadi? Interface properti saya hilang tadi. Properties itu ada di sini ya. Sistem browser. Bukan. Sorry. Kadang kalau project luar negeri gitu ya, kalau dinding luar dan dalam memang beda ya. Ada beberapa ada yang ya, mengangkat topik dari situ ya. Ada juga kan yang model seperti ini ya, style apa namanya, natural dari material gitu ya, kata expose lah, beton expose lah seperti itu. Apa menjawab Ilyas? Sudah menjawab, Pak. Oke. Sih. Saya mau tanya lagi, Pak. Ya, boleh. Untuk kayak level antara balok sama lantai gitu, Pak. Nah, itu kan kalau lantai kan kayak mungkin ada finishing keramik atau gimana, itu kan mungkin sekitar 2 cm atau 3 cm. Nah, itu berarti kalau dari level itu kira-kira lantainya yang di offset 3 cm itu atau baloknya yang di offset ke bawah biar enggak tumpuan sama keramiknya itu, Pak. Kalau itu harus merujuk ke ini ya, gambar kerjanya ya sebenarnya. Jadi kalau dari misalkan dari elevationnya sendiri ya, kan dari jangan elevation, section lah ya, dari kelihatan section gitu ya. Dan kamu mau masukkan balok ya, kebetulan saya ini belum memasukkan balok ya. Harusnya ada masukkan balok. Ya, itu secara modeling ya, secara modeling kamu bisa sebenarnya dia ada di bawah ya, di bawah dari lantai situ atau menyatu dengan si lantai itu ya. Jadi cara pengecorannya itu loh, kebayang nggak? Yes. Ya. Tapi dari sini kamu bisa mengakali juga kalau mau hanya terlihat di
di potongannya ya, memperbaiki dari model gitu kan. Kadang apa yang kita kejar di model itu kenyataannya akan berbeda ketika dituangkan ke gambar gitu loh. Nah, agar nggak salah komunikasi, saran saya kalian bisa menggunakan annotate ini ya, bagian annotate ini. Jadi kalian bisa menggambarkan sesuai bahwa sebenarnya di sini tuh ada balok sebesar ini gitu loh. Seperti itu. Kemudian annotate ini juga kalau nggak salah kemarin sempat dibahas ya, bisa pakai region ini ya. Jadi bagian-bagian region yang ingin kalian fokuskan renderingnya ya, bukan rendering ya, apa namanya, patternnya ya, polanya itu bisa kalian edit ya. Nah ini kan bisa diubah-ubah ya, misalkan lambang beton ya, konkret tuh bisa kalian masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Tapi ini nggak muncul ya, mungkin terlalu besar ya. Nah, oh, ini masih dalam annotate ya. Oh, finish dulu. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya dalam model nggak ada, gitu ya. Tapi karena untuk tujuan tertentu gitu ya, untuk komunikasi dengan tukang gitu, kalian bisa menambahkan seperti ini gitu ya. Karena kalau kita beri modelnya selengkap gambar gitu ya, itu berat gitu ya. Mau nggak mau kita harus akui bahwa kita nggak bisa melakukan all of the modeling gitu ya dalam selengkap mungkin gitu ya. Ya mungkin saja, tapi waktu kalian akan habis itu ketika kalian ada revisi gitu ya. Jadi itu akan menghabiskan waktu ya, cukup menghabiskan waktu. Tapi untuk balok saya kira masih elemen yang mendasar ya. Jadi bisa dihitung dalam RAP, misalkan baloknya berapa gitu ya. Itu tetap bisa kalian masukkan ya, pakai arsitektur ini, pakai yang komponennya, atau yang structure ya, pakai yang structure, pakai yang beam. Beam ini bisa kalian masukkan ya, bisa pick a plane dari sini juga bisa gitu ya, misalkan dari floor lantai 2 gitu ya. Ini kalian bisa menggambarkan beamnya. Nah ini di sini ada peringatan, tapi nggak apa-apa, itu tetap bisa terlihat kok. Nah ini jenis-jenis juga bisa kalian ganti ya dari library yang kalian punya gitu ya. Ini cari aja di beam ya. Sorry ini agak melebar ya, bisa. Siapa? Yes. Buat teman-teman yang lain mungkin. Ada columns, ada beam tuh masuknya apa ya? Beam tuh masuknya apa ya? Yes ya. Structural framing, Pak. Framing ya masuknya ya. Special equipment, structural foundation apa ini? Structural framing ya. Ada yang wood juga ya. Ini ada balok kayu, ada balok beton, ya. Ada balok besi ya, ada steel ya. Misalkan beton, bisa kalian pakai ya. Tinggal dipakai aja mengelilingi bangunan gitu ya. Nah ini bisa sudah ada nih. Benar-benar realistis banget ya. Jadi kalau kalian mau menunjukkan ekspresi dari material itu bisa pakai ini. Nah ini juga kalau dari potongan juga langsung muncul ya. Nah, seperti ini ya. Ini harusnya ada di sini.
Ya. Gitu ya Yas ya, maaf melebar. Apa menjawab? Mungkin ada tambahan sedikit Pak. Ya silakan. Kayak apa? Itu kan semisal kita mau model BIM-nya di 3D ya Pak. Nah itu supaya dia nggak overlap sama yang finishing lantainya itu berarti nanti beamnya ini yang kita turunkan dari level 2 atau Ya, lantainya ini yang kita naikkan misal 2 cm atau gimana gitu Pak. iya iya. Harusnya ya, harusnya lantainya itu punya ketebalan memang. Tapi itu tergantung lagi leveling ini yang kamu ambil itu dari permukaan atau enggak gitu ya. Kadang leveling itu memang dimunculkan dari lebar bersihnya gitu ya. Lebar bersih dari lantai ke atap gitu ya. Dari lantai satu ke lantai berikutnya. Sorry. Dari lantai satu ke lantai berikutnya. Gitu. Kalau kasusnya memang seperti itu, berarti bagian level ini adalah lantai bersihnya gitu ya. Jadi mau nggak mau beamnya yang diturunkan gitu ya. Turunkan berapa senti. Jadi offsetnya ini ya start level dan lain-lain ini bisa kalian ubah ya. Apa posisinya minus berapa gitu ya. Memang itu sudah tahap mendetail ya. Atau bisa juga kalau memang patokan kalian bahwa lantainya itu ada kenaikan penurunan gitu ya, kayak tadi ada yang split level gitu ya, sini ada yang naik, ada yang turun seperti itu, ya boleh aja justru beamnya yang ngikut ini, garis ini, tapi lantainya yang kalian tebalkan. Kayak yang ini contohnya adalah lantai tatami saya ini saya biarkan di atas ya, karena memang tatami itu dia hanya berfungsi sebagai alas aja gitu, bukan struktural ya. Nah, kalau sudah struktural mungkin dia harus menyatu dengan level ini ya, leveling ini. Seperti itu. Apa menjawab tuh ya? Ya, sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Kebetulan saya juga nggak pakai kuda-kuda ini ya, karena lebarnya kecil ya. Oke, ada lagi? Silakan ya. Kita masih punya waktu sampai saya akan hadir sampai pukul 10. Oke, jadwal minggu depan mungkin target minggu depan mungkin harus sudah sampai ini ya, layouting ke poster dan semua komponen di Revit-nya harus sudah lengkap ya, agar nanti kita bisa tambahkan kalau ada kekurangan. Jadi kita fokus ke presentasi di minggu akhir ya. Sampai saya cek ya, belum ada yang ngumpulin. Banyak ya yang bisa kalian kumpulkan harusnya ya kalau mengikuti kuliah. Ada perspektif ya. Oh ini Ativa udah ngebut ini. Ativa udah ada aksonometri ya. Oke. Belum ada yang ngumpulin nih. Ya, silakan ya. Kalau bisa di akhir kuliah ini aja ya targetnya ya. Takutnya ntar kalian kelamaan duduk ya, nggak baik juga. Harus sering-sering olahraga ya. Nanti hari Minggu itu
Saya harap sih hadir semua ya, 40 orang. Mengingat selama saya masuk kok belum pernah full ya. Gitu. Ya mungkin harus ini ya, harus sudah mulai profesional ya mengatur waktu ya. Jangan sampai hal-hal yang lain gitu, kewajiban yang lain jadi menutupi kewajiban kita yang lainnya gitu ya. Misalkan kalian punya kewajiban TA, oke, gitu. Tapi ya training harus tetap jalan gitu. Course kontraknya sudah ada gitu ya, jelas gitu ya. Kalian sudah berniat mengambil gitu, artinya konsekuensinya ya kalian harus bertanggung jawab gitu ya, mengambil, menyelesaikan itu gitu ya. Walaupun kalian suka atau nggak suka, menganggap ini nggak penting atau gimana ya, tapi saran saya jangan seperti itu ya. Jika kita punya komitmen untuk mengajukan, harus selesai ya sampai akhir seperti itu. Itu nanti semakin teman-teman dewasa ya, nanti akan dituntut berbagai hal ya. Jadi jangan sampai karena suatu alasan, Pak saya lagi ada tugas ini gitu ya. Ya itu masalah pribadi jadinya ya. Masalah pengaturan waktu kalian gitu ya. Manajemen waktu ya. Jadi harus tetap aktif di sana, harus tetap submit itu, tapi tetap harus hadir kelas. Gitu. Jangan sampai cancel kelas karena suatu hal yang lain. Gitu. Profesionalismenya ada di situ. Karena nanti di dunia kerja juga seperti itu. Kalian nggak mungkin dapat satu pekerjaan aja loh. Jadi kalau mau kerja di biro arsitektur atau di kontraktor atau di developer atau di mana BUMN dan lain-lain, kalian nggak mungkin dapat satu pekerjaan aja. Satu pekerjaan selesai, pekerjaan berikutnya selesai, nggak seenak itu men. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi sambil pekerjaan ini punya schedule sendiri gitu ya, dicicil tiap hari berapa jam. Pekerjaan ini punya prioritas lebih padat karena deadline-nya lebih mepet gitu ya. Jadi kalian semua harus menyelesaikan itu. Gitu ya. Nah ini kalau lihat kehadirannya juga bisa saya bukan bermaksud judge ya, tapi bisa ketahuan juga ini anak-anak yang bisa mengatur waktu sama yang kesulitan mengatur waktu seperti itu. Ya, waktu itu nggak bisa diulang ya, jadi harus pintar-pintarnya kita ya. Oke. Sudah ada 2 orang memasukkan, 3 tambah ya. 3. 4. Yang sebelah kiri nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Apa adanya aja. Udah ngumpul yang di sini pada ngeliatin karya temannya. Kerjain woi. Temennya. Jangan dicoret-coret ya yang udah beres ya. Kalau
Kalau rese kan dihapus. Bisa juga ya kalian ngapus. Diisengin ya, dihapus. Padahal udah ngumpulin ya. Saya stop share Revit. Saya share yang ini aja ya. Screen 2. Oke. Ativa ya, udah beres ya Ativa ya. Paling lebih ke ini ya, mungkin komponen family di dalamnya ya. Interiornya belum dimunculkan ya, semuanya eksterior. Ya. Kemudian itu pohonnya, pohon tetangga apa gimana ini? Pohonnya di luar pagar. Pagarnya bisa diutak-atik loh ya. Kalau ini memang tipikal rumah Indonesia mungkin ya. Menghabiskan lahan gitu ya. Kalau di Jepang nggak boleh ya menghabiskan lahannya. Harus ada jarak dengan tetangga ya. Kalau menghabiskan lahan ke depan malah boleh. Tapi kalau ke samping nggak boleh. Ini ada juga dari Marsha. Saya udah mulai terlihat ya bentuknya. Kolomnya, panggungnya. Oke. Itu kamu bisa tambahkan loh landscape di panggungnya itu ya. Landscape di bawahnya Marsha ya. Jadi karena rumah panggung itu kan sebenarnya tujuannya adalah tidak mengubah terlalu banyak lahan gitu ya. Jadi mau lahannya miring, mau serong kanan, serong kiri gitu ya. Jadi dia tetap maksimal. Itu keunggulan rumah panggung sebenarnya. Jadi secara environmental juga bagus ya. Itu ada di kuliah saya di Arsitektur Nusantara ya. Untuk yang barangkali berminat di kuliah Arsitektur Nusantara bisa bergabung ya dengan saya ya, walaupun dari universitas lain silahkan. Kebetulan saya tahun ini juga ada beberapa penelitian tentang Arsitektur Nusantara ya. Barangkali ya yang di Sumatera, Kalimantan bisa bekerja sama ya. Oh iya, jangan lupa ini ya, jangan lupa follow IG saya ya agar kita bisa tetap silaturahminya terjaga ya, walaupun beda-beda universitas, walaupun programnya selesai ya. Klik aja search aja Denovianto 1987 ya. Nah, itu nanti biasanya saya hari Minggu itu suka bikin live ya. Tapi akhir-akhir ini lagi sibuk dengan pekerjaan lain, mungkin nggak live dulu ya. Nah, itu nanti kita bisa diskusi di luar mata kuliah ini, misalkan kalau kalian berminat atau informasi beasiswa di Jepang. Kebetulan saya ada beberapa koneksi di Jepang yang sampai saat ini masih terjaga. Barangkali ada yang pengen S2 atau magang atau kerja ya bahkan ya. Saya udah pernah cerita ya dulu ya. Bahkan sketsa saya tuh dihargai 30 juta loh kalau di sini ya. Satu sketsa. Tentunya untuk mencapai sketsa itu kan ya, itu sketsa ide bangunan ya, bukan sketsa art ya, bukan sketsa seni ya, tapi sketsa sebuah ide bangunan gitu, proposal bangunan ya. Mereka menghargainya segitu ya. Barangkali kalian berminat ya kerja di Jepang, banyak ya, cukup terbuka ya akhir-akhir ini ya, untuk lulusan luar negeri ya, atau misalkan kerja di mangga gitu ya. Pak, saya tertarik bikin mangga aja gitu ya, saya mau berhenti dari arsitektur. Silahkan ya, macam-macam ya.
klik aja D Novianto 1987 ya. 87 itu kelahiran saya ya. Nah, nanti saya follow back. Oke. Ini udah ada yang masuk lagi ya. Grace sudah mulai masukkan ini ya, furniturnya ya. Oke. Udah beratap ya, udah selesai nih hampir nih. Tinggal ini aja Grace ya. Mungkin main-main rendering aja biar lebih seru ya. Belum ada yang memberi ini ya, schedule ya, RAB-nya ya di sini. Oke, Devi juga sudah masukkan ya. Wah, Indonesia tuh banyak pagar ya, masih ya. Oke. Oh, ini mencoba dari atas ya ini. Franciscus Immanuel. Panggilannya apa kamu? Frans ini udah pakai explode ya. Oh, keren-keren. Explode-nya digedein aja nih Frans, nggak apa-apa Frans. Ya. Pede aja. Atau explode terus diberi keterangan itu juga bisa loh ya di Revit ya. Keterangannya langsung aja di Revit ya. Pakai annotate tadi atau teks juga bisa ya. Belum. Ya tujuan saya biar teman-teman juga bisa melihat pekerjaan teman yang lain ya. Ini Nova sudah berprogres ya ini. Oke. Lahannya dipotong ya sama dia ya. Dindingnya putih, dia suka ini. Memang proyek aslinya putih ya. Untuk kolomnya ini bahannya apa ini Nova? WF Pak. Hah? H-beam. Oh beam ya, H-beam ya. Ya mungkin ini warnanya memang hitam ya. Oh ya, saya warna hitam Pak. Oh saya warnanya hitam. Kadang hitam itu ini ya, jadi kita nggak tahu ya ekspresinya ya. Jadi, ya bisa bereksplorasi ya mungkin warna-warna lain. Panggilannya cistus, oh ya cistus, cistus, mantap. Oke, ini hampir jadi ya ini ya. Cuman mungkin perlu dilengkapi ini ya, bagian-bagian yang apa ya, rendering mungkin ya, interior mungkin lebih. Interior itu ini ya kadang satu interior aja itu bisa jadi senjata kalian itu ya. Jadi mau nggak mau satu interior dari satu titik gitu misalkan, jadi interiornya nggak perlu banyak-banyak gitu ya, tapi itu jadi memperlihatkan semua ruangan gitu ya. Itu juga jadi trik khusus ya, misalkan terutama ini open plan ya, denahnya nggak banyak dinding di daerah, biasanya antara ruang dapur, ruang keluarga, ruang TV gitu ya, itu bisa jadi senjata ya di situ ya. Karena kalau untuk menarik klien yang ibu-ibu gitu ya, mesti fokusnya ke dapur gitu ya, karena dia mau dapur yang lebar, yang luas gitu ya. Atau bapak-bapak yang suka masak juga bisa ya. Atau justru mau menarik taman di tengah gedungnya, di tengah bangunan gitu ya. Seperti ini misalkan ada teras besar gitu ya. Itu juga. Ini mobilnya nggak ada ini, Agustin. Masih nyicil ya mobilnya. Masih di dealer mungkin. Oke. Belum. Ini dari Olda ya. Dari Olda.
Ada lagi dari tadi ya. Oke. Mungkin di posternya nanti kalian bisa lengkapi dengan kegiatan di dalamnya ya. Kalau Marsnya ini jadinya ini ya, kayak kantor rektorat ini. Tinggal dikasih ini aja. Apa? Meja. Oh, ini pink ya tadi ya. Dari Tiara ya. Ini belum ada atapnya Tiara yang belakang ya. Belum beli Pak. Beli dulu. Oke, seperti itu ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 WIB ya. Silakan untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan bisa keluar dari ruangan. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan dengan progres yang bisa terlihat dari misalkan poster dan RAB dan lain-lain ya. Jadi saya harap di waktu kita yang sangat singkat ini teman-teman bisa gaining experience-nya ya. Selain gaining experience, kalian juga saya harap bisa nambah teman ya. Misalnya tukeran nomor HP gitu ya, atau IG gitu ya. Jadi bisa terkoneksi terus ya. Karena barangkali di masa depan kalian punya project di mana gitu. Sedangkan kalian butuh orang yang survei misalkan ya. Atau sebaliknya ya. Saya butuh orang yang bisa mendesain di daerah situ gitu, misalkan. Macam-macam loh ya, karena pekerjaan kalian itu nggak semuanya sama. Kalian nggak akan semuanya jadi perancang. Kalian bisa jadi bagian pengawasannya atau bagian perumus kebijakannya gitu ya. Bahkan teman saya ada yang di PU gitu, dia tetap bukan dia yang mendesain gitu kalau di PU, tapi dia yang mencari desainer di suatu daerah tertentu itu. Nah itu bisa ke grup alumni itu kadang kan. Nah, saya harap kalian tetap punya grup ini ya, grup alumni KMMI BIM 2021 gitu misalkan, tanpa dosen gitu. Nah, itu bisa jadi media komunikasi kalian. Gimana? Apa kabar? Gitu ya. Kerja di mana? Gitu. Oh aku kerja di bank. Ya apa-apa. Misalkan di bank di bagian development-nya gitu ya. Banyak loh teman saya yang di bank juga justru menawarkan pekerjaan ke interiornya seperti itu. Interiornya ada nggak? Ini hubungin ini interior ini gitu. Oh aku bisa. Gitu. Jadi muter gitu ya. Pekerjaan itu rezeki itu dari pertemanan seperti itu. Itu pengalaman saya sih. Tapi ya itu pastinya itu masih berlaku hingga sekarang ya. Oke, itu penutup untuk hari ini. Silakan dilanjutkan. Saya tunggu hingga hari ini. Kemudian nanti akan saya forward hasil ini ke dosen-dosen lain ya tentunya ya. Bahwa ini progresnya seperti ini, sebelah kiri. Kemudian sekarang sudah tahap ini seperti itu ya. Jadi kalian nggak harus satu gambar ya, bisa berapa gambar loh ya, bisa interiornya gitu. Walaupun nggak selesai nggak apa-apa, dipraktekkan aja peletakan kamera dan lain-lainnya atau teknik-teknik yang lain. Seperti itu. Ya, dari TA ada yang mau disampaikan? TA ada ya, enggak ya? Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih ya. Kemudian, thank you jangan lupa absen ya. Absennya saya ulang deh di sini kali ya. Kalian sudah tahu sih harusnya. TA juga jangan lupa absen ya di grup ya, di deskripsi grup ya. Oke. Begitu Pak absennya masih tertulis tanggal 1. Oh iya.
Maaf ya, mungkin yang buat absennya ingin segera tanggal 1 ya. Biasalah dosen itu ini ya, mencari tanggal, mungkin harapannya tanggal itu selalu tanggal 1 gitu. Ya, silakan absen aja, nggak apa-apa. Walaupun tertulis tanggal 1, tapi setahu saya kalau di Google Form itu di Excel filenya akan terekam jamnya ya, waktunya. Jadi tetap absen saja di situ, gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa cek YouTube saya ya. YouTube saya sudah saya upload beberapa ini ya, beberapa file ya. Yang kelihatan itu KMMI BIM ya. Saya harus bikin playlist sebenarnya ya, bagusnya ya, biar kalian bisa cek YouTube channel saya ya. Terus ketik aja di situ KMMI ya. Ini kalian bisa menuju ke video. Ntar ini belum share. Sorry, terakhir. Kalian bisa ke Didit Novianto ya. Ini setiap pertemuan saya usahakan terupload di sini ya. Kalian bisa cari dengan kata kunci KMMI BIM ya. Jadi semuanya kalau ada yang lupa, ada yang kelewatan dan lain-lain bisa dicek di sini ya. Ini yang terekam ya. Takutnya ada beberapa yang nggak terekam ya. Jadi silahkan bisa kontak langsung saya. Juga ada beberapa materi-materi yang dari kuliah di ITS yang bisa saya share, misalkan. Ini tentang sliding door, ini cukup viral ini, 2,5K ini ya. Padahal baru 3 bulan ya. Yang lain nggak laku, kadang ya ada yang nggak laku. Ini ada kanji kelas nih kalau mau belajar kanji kalian. Ini ada Niko nih. Ngapain kamu Niko di sini? Ini kelas BIM ITS ya. Lagi ya, itu sih palingnya. Nanti rekamannya saya upload ke sini aja sih paling. Jadi kalau kalian subscribe bisa langsung ini ya, tahu ya. Jadi, tapi ini kemungkinan ini publik ya. Ini masih publik ya. Ini masih publik. Jadi mungkin saya nggak tahu ini bakal saya publish terusnya atau enggak. Tapi selama masa kuliah ini saya rasa akan saya publik saja biar kalian bisa akses dari YouTube langsung ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang lebih spesifik mungkin banyak ya sebenarnya ahlinya Revit ya. Bisa kalian cari Balkan Arsitek, itu juga dia buat banyak banget tuh ya video-video Revit ya Balkannya. Nah itu saya juga banyak belajar dari dia sebenarnya karena software ini update terus ya. Jadi kalau ketinggalan ya nggak lucu ya kita ya. Oke, seperti itu. Akhir dari saya. Baik, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Saya tutup ya, silakan.